Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadaratul muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas ridha dan takdirnya kita bisa dipertemukan kembali dalam pengajian kitab Riyadhus Shalihin pada hari Jumat pagi, Jumat subuh di Masjid Baitul Amin. Semoga menjadi amal yang diterima dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita kelak akan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf agak terlambat karena barusan mau berangkat, masih ada sedikit gangguan. Jumat yang lalu libur karena masih ada kegiatan di luar kota. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan lahir batin dan juga istiqomah di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Umamah Ilyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diceritakan dari Abu Umamah Ilyas bin Tha'labah Al-Harithi, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, dawuh Kanjeng Nabi, maniqtata'a haqqa mri'in muslimin biyamini, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim biyaminihi, dengan sumpahnya. Mengambil hak orang lain dengan sumpahnya, berarti sumpahnya ini sumpah palsu. Kadang ada orang ketika di pengadilan dia diambil sumpahnya dan menyatakan bahwa
Itu ada muslimah mau ambil wudhu, di mana tempat wudhu muslimah? Sebelah? Napa mereka? Sebelah utara, ya sebelah utara Mbak, sebelah utara. Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyamini, barang siapa yang mengambil hak orang lain sesama muslim dengan sumpahnya, dibelani sampai sumpah iki tekku, padahal itu bukan miliknya. Kalau ada orang yang sampai bersumpah untuk mengambil harta atau milik orang lain sesama muslim, faqad aujaballahu lahun nar, maka sungguh Allah telah mewajibkan neraka bagi orang itu. Jadi wajib neraka. Kalau ada orang yang sampai sumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa barang itu memang milik saya, baik dia mengaku barang milik orang lain untuk dirinya sendiri, atau dia bersumpah mengatakan bahwa barang itu milik si A padahal dia tahu barang itu milik si B, sampai dibelani sumpah. Maka apa? Kata Nabi, faqad aujaballahu lahun nar, maka sungguh-sungguh Allah telah mewajibkan orang ini untuk masuk neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah mengharamkan surga baginya. Lalu salah seorang sahabat bertanya, faqala rajulun, fa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, sekalipun barang itu remeh ya Rasul, walaupun barang itu remeh, tasbih sapa iki rek? Tasbih sapa iki rek? Oh tekku iku. Ah mosok sumpah demi Allah iku tekku, padahal dudu teke. Padahal tasbih ini bukan miliknya, sampai dia dibelah nih. Kadang ada orang kan sumpah niku koyok segojangan. Ada orang itu yang sidik-sidik sumpah, haram re sumpah re. Tersogi. Sidik-sidik iki tek sapa iki rek tasbih tekku. Mosok haram sumpah. Padahal ini urusan remeh. Sahabat bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun barang itu remeh, yasiran itu artinya ringan atau mudah. Wa in kana yasiran, walaupun barang itu remeh ya Rasul. Dijawab sama Kanjeng Nabi, faqala, Kanjeng Nabi menjawab, wa in qadiban min araqin, walaupun barang itu hanyalah sepotong kayu siwak dari kayu arak. Siwak sing biasane digawe wong lek arep sembayang. Nggih. Siwak itu sunnah. Kanjeng Nabi dawuh, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka niscaya aku akan mewajibkan siwak setiap kali mau sholat. Makanya kan kalau di Madinah itu di halaman masjid kan banyak orang yang jual kayu siwak. Sekarang bentuknya ada yang model kayak pulpen, jadi disak siwak. Ya sama dengan sikat gigi lah. Tapi masa arep ngesaki sikat gigi, nggih siwak itu sunnah. Walaupun barang itu hanya siwak, tapi kalau dia sampai bersumpah untuk mengambil barang itu yang bukan miliknya, maka
faqad aujaballahu lahu an-nar. Allah mewajibkan bagi orang itu neraka, wa harrama alaihil jannah, dan Allah mengharamkan surga baginya. Naudzubillahi min dzalik. Mangkane yen duduk TE ojo ojo ngaku-ngaku. Kalau bukan miliknya jangan ngaku-ngaku. Apa lamane sampai dibelani sumpah. Kalau memang itu bukan milik kita, sudah jangan mengaku-ngaku. Ono duit lukur nang pinggir dalan 100.000. Duit sapa iki rek? Oh, itu tekku. Temenan sumpah iki padahal dudu. Iya aku mau nggawa duit kok saiki gak ono. Iya wis mari mbok gawe tuku-tuku. Nah, ini ya. Ayo ini pelajaran bagi kita semua. Jangan mengambil harta atau hak milik orang lain, apalagi sampai kita bersumpah. Hadis ini rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Artinya apa? Wis pokoke lek teng Riyadhus Shalihin iki hadisnya sahih kabeh. Karena ini hadis-hadis pilihan. Wa an Adi bin Amirah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Adi bin Amirah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah itu bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamna mihyatan fama fawqahu. Man ista'malnahu minkum, barang siapa yang kami tugaskan untuk mengurus sesuatu pekerjaan, minkum dari kalian semua, ala amalin, ing atase satu amal atau pekerjaan. Jadi barang siapa yang man ista'malnahu, yang kami mempekerjakan orang itu sebuah pekerjaan, ala amalin, fakatamnahu, lalu dia kemudian menyembunyikan, fakatamna, lalu dia kemudian menyembunyikan, mikhyaton, walaupun mikhyaton ini walaupun sebiji jarum, diwai tugas untuk ngawasi atau apa, jadi mandor, jadi opo. Lalu kemudian dia menyembunyikan walau mikhyaton, walaupun hanya sebiji jarum, fama fauqahu, atau yang lebih dari itu. Kana hululan, maka apa yang dia sembunyikan itu, walaupun hanya napa jarum niku napa sebiji apa lek jarum niku, ya masih cuma dom siji. Maka perbuatan dia itu yang menyembunyikan, diibaratkan hanya menyembunyikan sebiji jarum, itu hululan. Hulul itu artinya mengambil secara khianat. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang barang ini akan dia pikul kelak pada hari kiamat. Niku lek ngepek dom siji ae. Apa maneh lalu kemudian sing dipek niku traktor umpamane. Traktor, iki traktore kok dipikul waktu dina kiamat iki. Ya Allah. Ngeri nggih lek pun maca hadis-hadis yang seperti ini. Nggih, Kanjeng Nabi ini memang tugasnya basyiran wa nadhira.
Kanjeng Nabi tugasnya basyiron, memberikan kabar gembira, tapi juga wanadhiron, dan memberikan berita-berita ancaman seperti ini. Tugasnya ini Kanjeng Nabi ini nyenengno, membawa kabar gembira, lan meden-medeni. Nadhiron itu artinya menakut-nakuti. Islam itu bukan hanya amar ma'ruf, tapi juga nahi mungkar. Bukannya memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, tapi juga melarang atau mencegah orang untuk melakukan perbuatan mungkar. Kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Barang yang diambil itu, walaupun hanya sebiji jarum, itu akan menjadi ghulul, beban yang akan dia pikul pada hari kiamat. Faqama ilaihi rajulun aswadun minal ansar. Jadi tepak Kanjeng Nabi ngaji kaya ngeten. Kanjeng Nabi dawuh, lek ana wong sing kita pekerjakan, berarti dia menjadi pegawai atau apa gitu ya. Kalau perusahaan dia ditugasi pada sebuah posisi, kalau di perusahaan, kalau di pemerintahan dia ditugasi untuk menjabat pada satu posisi pemerintahan, lalu dia gunakan jabatannya itu untuk mengambil hak yang bukan haknya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka itu akan menjadi beban yang akan dia pikul pada hari kiamat. Lalu tepak ngaji memberikan penjelasan seperti itu. Lalu kemudian berdiri seorang laki-laki yang aswad, yang hitam kulitnya, minal ansor, dari golongan kaum Ansar. Ka'anni anzuru ilaih. Ka'anni, seolah-olah aku sekarang ini melihat dia, kata yang menceritakan hadis ini. Saking peristiwa itu begitu dia kenang, tepak Kanjeng Nabi jelasno kaya ngeten niki, moro-moro ana wong sing kulite ireng ngadeg. Nah, ini yang menceritakan hadis ini, ka'anni anzuru ilaihi, seolah-olah aku ini ketika aku cerita, aku iki koyo-koyo isih ketok wong lanang sing ngadeg iki, sing kulit ireng iki. Gelek kulit ireng kan pancen gampang titen-titenane. Ka'anni anzuru ilaihi. Faqala, lalu kemudian rajulun aswadun, ini orang yang kulit hitam ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, iqbal anni amalak. Iqbal, duduk Kiai Iqbal niki. Iqbal, terimalah anni, dariku, amalak, tugas yang kau serahkan kepadaku. Jadi orang yang berdiri ini mengembalikan tugas yang diberikan Kanjeng Nabi atau jabatan yang diberikan Kanjeng Nabi kepada orang itu, dia serahkan. Kanjeng Nabi, kula balekno tugas niki teng panjenengan. Iqbal anni amalak. Panjenengan terami. Qala wa malak. Lalu kemudian Kanjeng Nabi bertanya, wa malaka, ada apa denganmu? Kenapa kau mengembalikan jabatan atau tugas yang aku tugaskan kepadamu? Wa malak, kenapa engkau? Qala, lalu kemudian laki-laki itu berkata, sami'tu kadza wa kadza. Aku mendengar panjenengan Kanjeng Nabi menjelaskan ini begini. Sami'tu kadza wa kadza. Qala, lalu kemudian Nabi bersabda, wa ana aquluhul an, dan saya sekarang mengatakannya. Aku sekarang mengatakan itu. Man ista'malnahu ala amalin falyaji'u biqalilihi wa katsirihi fama utiya minhu akhadha
wa ma nuhiya anhu intaha. Iya, aku sekarang mengatakannya. Barang siapa man ista'malnahu ala amalin, barang siapa yang kami tugaskan untuk mengurus satu pekerjaan, falyaji'u biqalilihi wa katsirihi, maka hendaklah ia menyerahkan semuanya, sedikit ataupun banyak. Lek pancen oleh sakmono ya setorno kabeh, aja ana sing dintit. Ya. Setoran umpamane sampean duwe lin utawa angkutan kota, lalu kemudian sampean mengangkat orang untuk menjadi supir dari lin itu. Ana supire, ana kernete. Ya wis oleh pira iku setorno, masih sithik, masih akeh, nggih kudu disetorno. Ini yang dimaksud ini bukan hanya posisi jabatan di pemerintahan atau jabatan di perusahaan. Masih cuman supir lin umpamane. Iku sih oleh setoran sakmene. Ojo oleh 100.000 sampean setorno 50.000. Hendaklah dia menyerahkan semuanya, sedikit maupun banyak. Qali biqalilihi wa katsirihi. Fama utiya minhu akhadha. Apa yang diberikan kepadanya silahkan diambil. Wa ma nuhiya anhu intaha. Dan apa yang dilarang untuk diambil, ya jangan diambil. Lek pancen iki wis bagianmu diwehno, ya wis terimon. Tapi lek pancen iki duduk bagianmu, ya aja mbok terima. Jadi ini masih berkaitan dengan amanah, kepercayaan. Ketika kita memberikan amanah kepada seseorang, maka atau ketika kita mendapatkan amanah dari seseorang, maka jangan pernah khianati amanah kepercayaan itu hanya untuk mengambil keuntungan pribadi, kecuali yang memang itu sudah hak kita. Lek pancen niku bayaran ya trimon, gaji trimon. Tapi kalau di luar gaji jangan. Apa maneh sampai napa istilahnya membuat rekayasa dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita hidup ini bukan hanya hidup di dunia. Kula panjenengan urip mboten cuman urusan teng donya, bukan hanya urusan di dunia. Tapi di akhirat ini yang berat. Kalau di dunia BPK bisa kita kelabui, Badan Pemeriksa Keuangan bisa kita kelabui, Banwas bisa kita jak rembukan. Napa istilahnya? Banwas, Inspektorat, bagian pengawas, saya kena dijak ngopi bareng. Tapi lek malaikat tidak kena dijak rembukan. Lek malaikat gak kena dijak rembukan. Masya Allah. Nggih. Niki. Ngati-ngati kalau kita mendapatkan tugas dan amanah untuk mengerjakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu, kita jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau milik kita, karena itu akan menjadi hulul, beban pada hari kiamat. Hadis berikutnya, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu, muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking sahabat Umar. Qala dawuh sapa Sayyidina Umar, lamma kana yaumu Khaybar, ketika terjadi perang Khaybar,
aqbala nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat Nabi datang dan menghadap menemui kepada Kanjeng Nabi. Niki ceritanya Sayyidina Umar. Pada waktu perang Khaybar datang beberapa orang sahabat menghadap kepada Rasulullah. Faqalu, lalu kemudian mereka berkata, fulan syahid, fulan syahid. Kanjeng Nabi, seseorang tidak diceritakan di sini siapa namanya. Orang ini mati syahid, orang ini mati syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi lalu kemudian bersabda, kalla, gak, orang ini tidak mati syahid, kata Nabi. Padahal jelas-jelas orang ini meninggal pada waktu perang Khaybar. Ketika Kanjeng Nabi dilapori, orang ini mati syahid, orang ini mati syahid. Kanjeng Nabi menjawab, la, kalla, tidak. Inni ra'aituhu finnar. Aku melihat orang ini ada di neraka. Fi burdatin ghallaha. Aku melihat orang ini di neraka karena apa? Karena kain burdah atau jubah au aba'ah atau jubah ghallaha yang dia gelapkan dari ghanimah. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Padahal orang yang mati di medan perang, orang yang meninggal di medan perang, yang menurut pengamatan sahabat yang melihat bahwa dia mati syahid karena dia mati ketika dalam keadaan perang. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan, kalla, tidak, dia tidak mati syahid. Ra'aituhu finnar, aku melihat orang ini ada di neraka. Gara-gara apa? Gara-gara dia menyembunyikan kain atau jubah dari ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi kalau perang pada waktu itu, perang, itu ketika musuh kalah, maka apa yang menjadi milik musuh itu menjadi namanya ghanimah, harta rampasan. Nah, harta rampasan ini mestinya dibagi kepada sahabat-sahabat yang ikut perang. Nyo awakmu oleh jaran, awakmu oleh iki. Nah, orang ini yang meninggal pada waktu perang Khaybar, dia mungkin ketika harta rampasan itu dia kumpulkan, kan dikumpulno, DE niki ngepek barang tanpa sepengetahuan Rasulullah, disimpen barang ini. Kain atau jubah perang, mau jubah diapek digawe. Dia mengambil dengan cara yang tidak benar. Gara-gara ini, walaupun dia gugur di medan perang dan menurut sahabat dia mati syahid, tapi menurut Kanjeng Nabi dia tidak mati syahid karena Kanjeng Nabi melihat dia di neraka dengan menggunakan pakaian yang jubah yang dia ambil secara tidak benar. Coba, padahal dia meninggal di medan perang. Secara zahir orang ini koyok-koyok mati syahid. Tapi ternyata gara-gara dia menyembunyikan, mengambil sesuatu yang bukan haknya, menurut Kanjeng Nabi dia itu tidak atau bukan termasuk golongan orang yang mati syahid. Niki para jamaah, kita harus betul-betul berhati-hati kalau berkaitan dengan hakul adami, hak-hak anak Adam. Sekali lagi saya katakan, kalau kita berbuat dosa yang berkaitan dengan Allah, kita cukup bertaubat, memohon ampunan Allah dengan membaca istighfar, sholat taubat dan lain sebagainya. Tapi kalau yang berkaitan dengan hak sesama manusia, ini tidak cukup hanya dengan membaca istighfar, tapi kita harus menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan hakul adami. Karena itu ya nono wong mati
mesti ahli waris atau yang mewakili menyampaikan pada waktu upacara pemakaman atau ketika jenazah mau diberangkatkan ke kuburan. Bapak Ibu, barangkali almarhum punya tanggungan kepada panjenengan yang berkaitan dengan utang piutang. Apakah almarhum ini punya hutang kepada panjenengan ataukah panjenengan yang punya hutang kepada orang yang meninggal? Ini namanya piutang. Maka harap menghubungi keluarga atau ahli waris untuk diselesaikan. Jangan sampai gara-gara urusan yang berkaitan dengan sesama manusia ini menjadi tanggungan buat orang yang sudah wafat. Jangan sampai ini menjadi penghalang yang menyebabkan dia terhalang untuk mendapatkan rahmat Allah, terhalang untuk masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Al-ghulul wa annahu minal kabair. Al-ghulul, mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu termasuk minal kabair, termasuk dari dosa besar. Nggih, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan takwa sehingga kita tidak pernah mengambil sesuatu yang memang bukan milik kita, yang memang bukan hak kita. Amin Allahumma amin. Yakinlah bahwa rizki itu tidak akan tertukar, rezeki itu tidak akan tertukar, dan rezeki itu sudah tahu kemana alamatnya, kepada siapa dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ono ceritane wong niku kijolan rezeki, gak ono. Punta. Kalau memang itu hak kita, pasti akan kembali dan diberikan Allah kepada kita. Tapi kalau memang itu bukan hak kita, masih wis cara mangan kari ngemplok, masih umpamane diibaratkan umpamane kari ngombe wis dicekel tangan ngeten iki, tapi lek duduk rezeki iso ae. Ceblok kene tuku bakso, nggih, nyekel mangkok. Udan-udan enak mangan bakso panas-panas iki. Nyekel mangkok. Tibakno kepleset lugur baksone. Bakso lek diwalik dadi apa? Ya tumpah. Lek duduk rezekine gak kira. Lek iya mosok enggak, lek enggak mosok iya. Niki perlu ngaji. Niki perlu ngaji. Lek mboten ngeten kula sampean gak ngerti tibakno. Masih cuman ngepek dom jarum. Lek iku duduk iki dadi persoalan kok nang akhirat. Nggih. Panjenengan semua punya pekerjaan, punya profesi, punya tugas masing-masing. Ayo jalankan pekerjaan itu dengan benar. Laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan pernah mengambil sesuatu yang memang bukan hak kita. Kita bisa menipu, bisa menutupi dari manusia, tapi kita tidak bisa menutupi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, CCTV Allah ada di mana-mana. CCTV ini Gusti Allah ada di mana-mana. Saya pernah menerangkan itu. Pada hari di mana bumi akan bercerita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idin, pada hari di mana bumi tuhaddits, bercerita tentang apa yang terjadi, kabar apa yang terjadi. Jadi bumi niki CCTV ini Gusti Allah.
Nanti bumi ini akan menjadi saksi. Kalau yang di dalam surat Yasin kan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari di mana mulut-mulut akan dikunci dan tangan-tangan mereka yang bicara serta kaki-kaki mereka yang akan menjadi saksi atas apa yang dia perbuat dan dia lakukan. Dan akhirnya ayat ini menjadi inspirasi bagi seorang Taufik Ismail, seorang penyair, mengarang sebuah lagu, dan lagu ini lalu kemudian dinyanyikan oleh Chrisye. Akan datang hari mulut terkunci. Ya nama diku terusane. Ya, akan datang hari mulut terkunci, tangan akan datang masa tangan bicara. Niku sampean itu lagu itu saya baca ceritanya Chrisye ketika menyanyikan lagu ini, ketika di dapur rekaman itu di rekaman. Chrisye nyanyi ini nangis guguk karena saking menghayati akan arti dan maknanya. Kalau yang di surat Yasin sudah ada itu, ditulis oleh seorang penyair lalu kemudian dijadikan lagu. Akan datang hari mulut terkunci, akan datang masa tangan bicara. Jangan dianggap apa yang kita lakukan di dunia ini tidak ada pertanggungjawabannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik walaupun sekecil apapun akan tampak nanti di akhirat. Perbuatan jelek walaupun sekecil apapun juga akan tampak nanti di akhirat. Muga-muga kula panjenengan sedaya dijadikan orang-orang yang husnul khatimah, min ahlil jannah, bisa menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Amin. Nggih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.